Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Siti Aisyah, yaitu dengan pelajaran Bahasa Indonesia pada semester 2. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah anak-anak berdoa. Semoga dalam berdoa anak-anak diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Marilah anak-anak berdoa dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu puisi rakyat. Ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan pada puisi rakyat. Dalam dunia kesastraan, kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Oleh karena itu, merupakan hasil turun-temurun dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Puisi lama biasanya disampaikan dari mulut ke mulut. Walaupun disampaikan dari mulut ke mulut, puisi lama atau puisi rakyat juga memiliki struktur, ya. Strukturnya. Struktur puisi rakyat di sini ada 3 macam, yaitu struktur pantun, 2 struktur syair, yang ketiga yaitu struktur gurindam. Struktur pantun. Struktur pantun sangat tergantung dengan jenis pantun itu sendiri. Misalnya teks pantun, talibun, pantun biasa, dan karmina. Struktur teksnya akan sedikit berbeda satu sama lain. Namun biasanya struktur pantun terdiri atas sampiran dan isi. Struktur pantun di sini ada 3 macam. Ya, yaitu struktur pantun biasa, yang kedua yaitu pantun karmina, dan pantun talibun. Pantun biasa ini umumnya memiliki 4 baris. 2 baris pertama disebut sampiran dan 2 baris terakhir disebut sebagai isi. Baris pertama dan kedua biasanya untuk membentuk rima, dan umumnya bagian sampiran ini tidak berhubungan dengan isi dari pantun tersebut. Sedangkan baris ketiga dan keempat biasanya merupakan isi pantun yang merupakan bagian dari tujuan pantun tersebut. Sekarang yang kedua yaitu pantun karmina. Pantun karmina adalah pantun yang hanya berisi 2 baris saja. Baris pertama disebut sampiran dan baris kedua disebut isi. Pantun ini umumnya memiliki pola teks AA. Ya, sekarang yang ketiga yaitu pantun talibun. Pantun talibun adalah pantun yang memiliki 6 baris. 3 baris pertama disebut sebagai sampiran dan 3 baris berikutnya disebut isi. Ya. Selanjutnya yaitu struktur syair. Jika dilihat dari strukturnya, syair sangat terikat pada aturan-aturan seperti jumlah baris dalam satu bait, banyak jumlah suku kata dalam setiap baris, berupa jumlah bait dalam setiap puisi, serta terikat pada aturan tentang rima
dan irama. Struktur syair secara umum sebagai berikut. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris. 2. Setiap baris mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. 3. 4 baris merupakan satu kesatuan ide. 4. Tidak ada sampiran maupun isi seperti pantun. 5. Syair perlu dilakukan. Saya ulang lagi, syair perlu dilakukan untuk membentuk nyanyian. Jadi struktur syair secara umum itu ada 5 macam. Saya ulang lagi ya, anak-anak perhatikan. Struktur syair secara umum itu dapat dibagi menjadi 5 macam ya. Ingat-ingat anak-anak. 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris mempunyai makna yang berkaitan dengan baris-baris sebelumnya. Yang ketiga, 4 baris merupakan satu kesatuan ide. 4. Tidak ada sampiran maupun isi seperti pantun. 5. Syair perlu dilakukan untuk membentuk nyanyian. Selanjutnya yaitu struktur gurindam. Isi gurindam berupa nasihat. Kalimat dalam gurindam yaitu baris pertama dan kedua umumnya menunjukkan hubungan persyaratan dan konsekuensi. Saya ulang lagi, dan konsekuensi. Struktur gurindam secara umum sebagai berikut ya. 1. Bait terdiri dari 2 baris. Bait pertama merupakan sebab atau persoalan. Bait kedua merupakan akibat atau penyelesaian. Isi terletak di larik kedua. Ya, saya ulangi anak-anak perhatikan. Struktur gurindam secara umum sebagai berikut. Ya, ada 4 macam. 1. Satu bait terdiri dari 2 baris. 2. Bait pertama merupakan sebab atau persoalan. Yang ketiga, bait kedua merupakan akibat atau penyelesaian. Yang keempat, isi terletak di larik kedua. Ya, saya lanjutkan yaitu kebahasaan puisi rakyat. Kebahasaan pantun. Pantun terdiri atas 2 struktur yaitu sampiran dan isi. Ya, jadi pantun itu terdiri dari 2 struktur yaitu sampiran dan isi. Sampiran adalah pengantar agar pembaca atau ya, saya ulang lagi, agar pembaca mau membaca larik ketiga dan keempat pantun. Ya, saya ulang lagi. Sampiran adalah, ya perhatikan anak-anak ya, sampiran adalah pengantar atau pembaca mau membaca larik ketiga dan keempat pantun. Selanjutnya isi. Isi adalah maksud atau tujuan pantun. Isi pantun biasanya berupa pikiran, perasaan, nasihat, kebenaran, pertanyaan, atau teka-teki.
Isi pantun biasanya mengandung pesan yang disampaikan pantun kepada orang lain. Ya. Saya kasih contoh sebuah pantun akan saya bacakan, perhatikan anak-anak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Struktur penyajian pantun terdiri atas 2 larik sampiran dan 2 larik isi pantun. 2 larik pertama merupakan pengantar. Ya. Pada isi larik ketiga dan keempat, makna atau isi pada larik ke-1 dan kedua dengan larik ketiga dan keempat tidak berhubungan, ya. Jadi tidak ada hubungannya, ya. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun pada larik ke-1 dan kedua menggunakan kalimat berita. Larik pertama dan kedua merupakan kalimat berdiri sendiri. Larik ketiga dan keempat merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat atau kalau. Ya. Pada larik keempat merupakan hasil. Sedangkan larik ketiga dan keempat merupakan satu kalimat majemuk. Sekarang kebahasaan pada syair, ya. Syair terdiri atas 4 larik dalam 1 bait. Ya, keempat larik tersebut merupakan isi. Pola rima syair yaitu A. Saya ulang lagi, anak-anak perhatikan. Jadi pola rima syair itu A. Ya, diingat-ingat pola dari rima syair yaitu A-nya 4 kali. A. Ya. Perhatikan contoh syair berikut, ya. Perhatikan, akan saya bacakan, ya. Perteguh jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Dari syair tersebut dapat kita lihat bahwa struktur penyajian syair terdiri atas 4 larik, pola irama sama, yaitu A. Keempat larik tersebut merupakan isi dan saling terkait dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, keempat larik dalam syair tersebut merupakan kalimat perintah, ya, kepada generasi muda. Larik keempat pada syair tersebut merupakan hasil yang diperoleh jika melakukan perintah pada larik ke-1, kedua, dan ketiga. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata simbolik atau simbol saja. Ya, pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Kebahasaan pada gurindam. Gurindam adalah salah satu puisi Melayu lama yang terdiri atas 2 larik, mempunyai irama akhir yang sama dan merupakan satu kesatuan utuh. Larik pertama berisi soal atau perjanjian, sedangkan larik kedua merupakan jawaban atau akibat dari perjanjian tersebut.
Contoh gurindam, ya, saya bacakan. Dengan orang tua jangan pernah melawan, kalau tidak mau hidup berantakan. Gurindam tersebut terdapat 2 larik, isi yang berhubungan larik ke-1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik ke-2. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat larangan atau jangan, dan pada larik kedua menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat atau ya. Jadi kalian ingat-ingat anak-anak materi yang saya sampaikan ya. Nanti ada tugas dari saya yang perlu kalian kerjakan anak-anak di rumah ya. Saya bacakan tugas tersebut ya, karena tadi sudah saya sampaikan atau materinya. Ini tugas dari saya, yaitu 1. Sebutkan struktur syair dan gurindam ya. Yang kedua, tuliskan pola rima syair ya. Nanti anak-anak kerjakan materi dari saya. Cukupkan sekian. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.